moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, ataupun malam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sulfridiana, asal sekolah SMK Negeri 1 Tukuturi, kelas 11 akuntansi 3, absen 35. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh penjelajahan Inggris ke Nusantara. Berikut rute perjalanannya. Keberhasilan Portugis menemukan Maluku membuat perdagangan rempah-rempah di Eropa semakin meluas. Kondisi ini membuat Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah karena dapat memperoleh rempah-rempah secara bebas dengan harga yang murah. Tempat di Indonesia yang pertama kali dimasuki oleh Inggris adalah Maluku. Berikut tokoh yang pertama yaitu Sir Francis Drake. Francis Drake merupakan tokoh penjelajah samudera yang diperkirakan lahir pada tahun 1540 di Devonshire, Inggris. Sebagai informasi, Francis Drake ini pertama kali berlayar dan mendapatkan kapalnya sendiri sekitar tahun 1560-an. Melalui insiden itu, Ratu Elizabeth I pun memberikan Francis Drake sebuah kapal perang untuk memerangi Spanyol. Selain itu, ia juga ditugaskan untuk mencari jalur pelayaran rempah-rempah dan mulai menjelajahi samudera. Francis Drake terus mengarungi samudera hingga berhasil mencapai Pasifik, Filipina, dan membeli rempah di Kepulauan Maluku. Sekembaliannya di negaranya, ia resmi menjadi pelaut Inggris pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Nah, untuk tokoh yang kedua ada Thomas Cavendish. Thomas Cavendish merupakan penjelajah samudera dari Inggris yang dikenal dengan sebutan The Navigator. Dijuluki The Navigator karena ia sengaja mencoba menyerang kapal Spanyol di Pasifik untuk meniru Francis Drake. Penjelajahan samudera yang dilakukan Thomas Cavendish pertama yakni pada tahun 1586 menyusuri Atlantik hingga mencapai Chile. Pada tahun 1588, Cavendish berhasil sampai di Guam dan selanjutnya menuju Filipina dan sekitarnya untuk mencari tahu tentang pantai Cina dan Jepang. Ia menggunakan informasi itu sebagai bekal pelayaran keduanya kelak dan melanjutkan perjalanan kembali ke Inggris. Pada pelayaran keduanya, Thomas Cavendish ini ditemani oleh John Davis sebagai navigator. Mereka akhirnya bertemu Portugis hingga pecah peperangan yang melibatkan sebagian krunya tewas. Nah, untuk tokoh yang ketiga ada Sir James Lancaster. Ia adalah pemimpin kapal Inggris pertama yang mencapai Hindia Timur dan mendirikan pos perdagangan di Asia Tenggara. Pada tahun 1588, ia bertugas di bawah Sir Francis Drake melawan armada Spanyol. Tahun 1951, ia diberi misi penjelajahan mencapai Hindia Timur. Dalam perjalanannya itu, ia mencapai Pulau Penang sebelah barat Semenanjung Malaya dan menjara setiap kapal yang ditemui. Dan pada tahun 1601, ia diberi kendali atas kapal East India Company dan berhasil menjalin aliansi dengan Aceh. Nah, untuk tokoh yang keempat ada William Dampier. William Dampier merupakan seorang penjelajah dan navigator Inggris yang pertama kali menjelajahi Australia. Ia merupakan seorang pengamat fenomena alam yang tajam dan pelopor dalam eksplorasi ilmiah. Pada tahun 1678 dan 1691, William Dampier terlibat dalam penjajahan di sepanjang pantai barat Amerika Selatan dan Pasifik. Namun, dalam pelayarannya ke Australia, tepatnya di pantai utara dekat Pulau Melville, Dampier bisa menemukan apapun untuk dijarah. Selanjutnya, pada awal tahun 1699, ia mengitari Tanjung Harapan dan mencapai lepas pantai barat Australia. Nah, untuk tokoh yang terakhir bernama James Cook yang merupakan kapten angkatan laut, navigator, dan penjelajah yang lahir pada tanggal 27 Oktober tahun 1728. Pada tahun 1768, ia memimpin misi
mengisi ekspedisi ilmiah ke Samudra Pasifik dan berhasil mencapai Selandia Baru dan Australia, di mana ia memetakan garis pantai. Ekspedisi kedua Cook berlangsung selama 3 tahun, dengan melalui rute barat ke timur hingga menemukan Caledonia Baru di Pasifik. Pada pelayaran ketiganya, Cook menemukan Hawaii dan sempat terjadi konflik karena warga pribumi mencuri kapal layarnya. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai tokoh-tokoh penjelajah Nusantara. Bila ada informasi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.